Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. malam, Coach L. Ya, tadi saya sempat melihat dari slide yang disampaikan bahwasannya ada struktur pemahaman produktif Muslim. Saya ada dua hal yang mau disampaikan. Yang pertama mau mengkonfirmasi, apakah dari poin 1 hingga poin 10 ini adalah berupa step atau stage ya, level gitu ya. 1, 2, sampai 10. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nyambung dari yang pertama, jika memang itu adalah sebuah step atau level, dari struktur yang disampaikan oleh Coach L tadi, terlihat bahwasannya memang itu menurutku pribadi memang sangat-sangat ideal gitu ya. Mulai dari mindsetnya, kemudian sampai level kontribusi. Nah, cuman dalam realita bahkan saya sendiri pribadi gitu ya, bahkan kadang banyak terhenti di level yang konsep diri atau mungkin bahkan level mindset itu sendiri terhenti gitu ya. Nah, kira-kira menurut Coach agar mungkin saya juga buat the next-nya biar antisipasi, eh, apa kira-kira bottleneck yang paling umum yang membuat orang itu sulit untuk bisa sampai ke level kontribusi coach gitu ya. Dan yang paling penting Hmm. mungkin bagaimana sih cara buat membatasi bottleneck tadi biar biar nggak tertahan nih di mindset peradaban mulu atau mungkin nggak tertahan di konsepnya saja. Kurang lebih seperti itu, coach. Terima kasih banyak. Ya, ya. Terima kasih, Triana. Bagus, bagus sekali pertanyaannya. Sangat tajam. Apa yang sobat-sobat lihat tadi ya, 10 struktur materi. Jadi ke depan ini cara belajar kita ada 4 prolog. Prolognya itu disampaikan setiap hari Senin, 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 dan nanti sesi terakhir hari Kamis. Prolog 1, prolog 2, prolog 3, dan epilog. Ini 4. Sedangkan Selasa sampai hari Kamis itu adalah chapter 1, 2, 3, 4 sampai chapter 10. Seluruh chapter ini disusun dengan hierarkis. Jadi kawan-kawan kalau langsung ke chapter 3, 1 2-nya kelewat, itu nggak akan ngerti dan juga nggak akan optimal. Begitu pun langsung ke leadership tapi nggak punya modal-modalnya, itu nggak akan maksimal penerapannya. Jadi sebisa mungkin Anda full hadir. Walaupun Anda semua punya rekaman. Ada rekamannya. Kecuali yang prolog nggak ada rekaman. Tapi yang materi chapter 1 sampai chapter 10 itu ada rekamannya. Jadi kawan-kawan nanti di rumah bisa mendengarkan. Cuman rugi sekali kalau Anda semua tidak hadir di Zoom. Nanti cara belajarnya, setiap kali prolog 1, 2, 3 dan epilog saya hadir live Zoom. Tanya jawab langsung kayak gini. Tapi chapter 1 sampai chapter 10 materinya akan ditampilkan oleh admin dalam Zoom. Materinya mungkin sekitar 50 menit ya sampai 1 jam. Ditampilkan sama seperti ini, tapi share screen, kawan-kawan hadir Zoom karena itu berbeda belajarnya dibanding nonton sendirian. Hadir Zoom, setelah beres materi nanti breakout room. Dibagi menjadi 6 grup. Grupnya nanti Anda akan bisa lihat di grup WhatsApp. Dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok ada fasilitator. Setelah beres nobar, nonton bareng video, nanti Anda akan breakout room, masuk ke grup masing-masing, nanti diskusi tentang materi tersebut, tanya jawab, dialog, debat, didampingi oleh fasilitator. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya ke fasilitator. Itu aktivitas kita hari Selasa sampai hari Jumat. Hari Seninnya bertemu lagi dengan saya. Jadi Senin dan hari Kamis. Itu cara belajar kita. Jadi sebisa mungkin kawan-kawan semua ikuti secara sistematis. Karena itu berjenjang. Tahapannya sudah kita susun. Nah, kawan-kawan yang sudah mempraktekkan sejak lama, sudah tahulah namanya visi Islam, peradaban, mindset sudah bagus. Tapi ada kendala, kenapa eksekusinya susah? Kenapa kita tidak memiliki konsistensi dalam tahun menahun misalnya? Ada banyak faktor. Menurut saya, yang paling berkontribusi pada stagnasi kita adalah satu, lingkungan kita. Mau tidak mau gitu. Saya ngerasain sendiri sobat-sobat. Begitu pulang ke Bandung kemarin, saya pulang ke Bandung 5 bulanan untuk riset. Itu tiba-tiba bacaan-bacaan yang biasanya saya baca, lalu juga sajian-sajian, kan laptop sama aja, laptop yang saya pakai di UK dengan di Bandung sama aja gitu. Ketika dibuka layarnya gitu aja. Tapi otomatis nggak kepikiran, nggak kebayang untuk mengakses konten-konten yang saya nikmati di sini gitu. Kenapa? Setiap hari disibukkan oleh rutinitas. Mungkin urusan anak istri, mungkin juga ada ketemu kawan-kawan, makan bareng, lalu juga hangout, terus juga ada ngisi kajian, rutinitas terus. Stop, saya harus berhenti sejenak,
harus ada momen waktu berapa jam sehari mengupgrade diri. Nah, lingkungan itu berpengaruh sekali, makanya ekosistem itu penting sekali untuk memastikan mimpi-mimpi besar kita terus terdorong karena ada orang-orang lain juga yang sedang bergerak. Ekosistem Elite Circle ini sejauh yang saya pahami dari testimoni kawan-kawan itu sangat membantu bagi kawan-kawan yang setelah 6 bulan mulai lesu. Ketemu lagi member Ece, semangat. Zaki ini kalau nggak salah Anda dari Malang ya, Zaki ya? Ada P-nya coach, Pemalang. Oh, Pemalang. Dari Pemalang. Nah, dari Pemalang. Gimana pengalaman Anda pindah ke Bandung? Kaget tadi itu karena di Bandung komunitas banyak sekali. Dan alhamdulillah sebelum itu kan kenal sama Coach Oki, sampai akhirnya ternyata Coach Oki itu mentinya Coach Elvandi. Jadi akhirnya dari koneksi-koneksi itulah sampai masuk ke Elite Circle, kemudian apalagi boomnya di Elite Circle akhirnya bisa terkoneksi ke komunitas-komunitas yang lain gitu. Itu membantu sekali sehingga saya walaupun baru di Bandung tapi bisa langsung kenal sama orang-orang yang memiliki kunci networking yang vital gitu coach. Ya, nah itu penting sekali sobat-sobat ya. Kalau konsepnya John Locke itu dia mengatakan manusia itu tidak akan berpikir di luar dari pengalaman-pengalaman yang pernah dia jalani. Jadi kalau lingkungan kita itu terus lingkungannya, mustahil kita punya gagasan, ide, kepikiran, beraksi di luar dari lingkungan tersebut. Maka masuklah ke lingkungan yang baik, yang berkualitas. Itu akan sangat membantu sekali. Mudah-mudahan ECID bisa membantu sobat-sobat semua ketemu dengan kawan-kawan yang lain. Tapi itu eksternal, yang internal ada. Yang internal itu kita dengan sengaja perlu menstimulus diri terus. Apa saja? Misalnya kalau bagi saya, tiap orang beda-beda. Kisah-kisah inspiratif, baik fiksi ataupun non-fiksi. Non-fiksi jelas Sirah Nabawiyah. Makanya saya konsentrasi di Sirah Nabawiyah bukan buat publik aja, buat saya sendiri. Saya mengkaji terus Sirah Nabawiyah selama belasan tahun. Makanya saya punya kajian Sirah Nabawiyah insya Allah terlengkap se-Indonesia. Anda lihat di YouTube, baru kita launching sekitar 25 episode dari Rasulullah, dari zaman pra-Islam sampai Rasulullah hijrah. 25 episode. Sisanya masih ada sekitar 70 episode lagi. Dari Rasulullah hijrah sampai nanti wafat. Jadi itu kajian sirah terlengkap se-Indonesia insya Allah dalam bahasa Indonesia. Itu kisah-kisah seperti itu akan menyemangati. Oh, ternyata Islam harus bergerak terus. Membina diri, membangun karir, membangun peradaban. Atau dari kisah-kisah ya non-fiksi. Non-fiksi itu bisa novel, bisa cerpen, bisa film juga bisa. Saya sufi. Sufi itu suka film. Sufi. Nah masalah nonton film itu menyemangati. Kalau ada nonton Sherlock Holmes, kayaknya malu kalau nggak baca buku. Nonton Sherlock Holmes. Tapi kalau nonton apa ya? Saya nggak mau sebutkan nama film. Tapi ada film tertentu yang bikin anak itu jadi bucin, membuat anak itu jadi apa namanya, malam hari Sabtu, begitu hari Sabtu, apalagi hujan gerimis, di kamar sendirian, setel musik, melo, betapa hidup menderita kayak gini ya. Kok bisa orang berpuisi kayak gitu sahabat-sahabat. Habis waktu kita. Jadi stimuluslah diri Anda, biarkan diri Anda terpapar oleh hal-hal yang membuat Anda berpikir tentang hal-hal yang progresif. Fiksi ataupun non fiksi. Itu kira-kira yang bisa Anda lakukan. Jadi eksternal dan juga internal.